Sampai di sini saya mendapat kesimpulan bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, bisa tidak bisa, kita harus membunuh Tuhan. Membunuh Tuhan, ya, membunuh Tuhan. Kafir. Bukan tetap mencari dan terus mencari, cari terus. Yang dicari bukan jalan dan cara menuju Tuhan lagi, melainkan kesalahan-kesalahan orang lain untuk dipermasalahkan. Gimana ini? Iya, ini yang membuat dan menjadikan saya harus meluap lagi sebagai sesama makhluk hidup yang berasal usul sama dan akan berakhir serupa. Sangat tidak tega saya, amat kasihan saya, terenyuh saya. Mungkin sebagian orang menyimpulkan hal ini lalu mengatakan saya sombong, takabur, jumawa, sok, dan lain-lain. Namun ini harus gimana ya? Namun ini harus saya informasikan. Namun ini harus saya informasikan. Tidak peduli orang mengatakan saya sombong, takabur, jumawa, sok, dan lain-lain. Saya tidak peduli, karena ini harus tetap saya informasikan untuk menggugah kesadaran-kesadaran yang masih terlelap tidur. Dan saya berharap bagi yang kesadarannya sudah terbangun melakukan hal yang sama seperti ini. Kasihan saudara-saudari kita yang terlena dalam lelap tidurnya. Itu pun barangkali mau dibangunkan. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Tidak percaya juga tidak apa-apa. Iya kan? Yang penting saya dan panjenengan sudah mewujudkan kepedulian sebagai sesama makhluk hidup yang berasal usul sama dan berakhir serupa. Selebihnya itu terserah masing-masing diri. Iya enggak? Dan penggugah kesadaran hidup yang masih mati dari saya ini cukup sederhana kok, dan sangat masuk akal logika pemikiran dari sudut pandang manapun, yaitu seperti berikut ini. Panjenengan mengerti kan? Paham, tahu apa dan bagaimana itu ateisme atau ateis? Singkatnya, ateisme atau ateis adalah sebuah sudut pandang filosofi yang intinya tidak percaya atau tidak mempercayai atau penolakan atau menolak akan keberadaan atau adanya Tuhan atau dewi-dewi, dewa-dewi. Dalam pengertian yang paling luas atau lebih luas, ateisme atau ateis adalah ketiadaan, kepercayaan atau keyakinan tentang keberadaan dewa-dewi atau Tuhan. Dan orang-orang yang pertama kali mengaku sebagai ateisme atau ateis muncul pada abad ke-18 yang lalu. Lalu, di dalam prakteknya di TKP, seperti apa dan bagaimanakah orang-orang ateisme atau orang-orang ateis atau orang-orang yang tidak percaya Tuhan dan dewa-dewi ini? Tenan. Ternyata di dalam prakteknya
Orang-orang ateisme atau orang-orang ateis atau orang-orang yang tidak percaya Tuhan atau dewa-dewi ini, mereka bisa berbuat baik kepada sesama makhluk hidup, bisa menghormati sesama makhluk hidup dengan cinta kasih sayang tanpa mendengarkan ajaran-ajaran agama apapun dan manapun yang katanya mengajarkan kebaikan dan cinta kasih sayang. Harusnya hal ini menjadi pertanyaan yang paling mendasar sebagai bahan perenungan bagi mereka yang beragama. Kalau memang benar bahwa agama mengajarkan kebaikan dan cinta kasih sayang, maka menjadi tidak lucu jika pada prakteknya di TKP tidak saling menyukai satu sama lainnya. Jangankan cinta kasih sayang, menyukai saja tidak. Sampai-sampai saya jadi berkesimpulan bahwa yang sebenarnya adalah bukan Tuhan yang menciptakan manusia, melainkan manusialah yang menciptakan Tuhan, sesuai dengan gambar yang manusia maui dan sukai. Sebab karena sebab, jika Tuhan yang menciptakan manusia, tentunya di dunia ini hanya ada satu agama saja yang benar-benar dari Tuhan itu sendiri. Karena manusia yang menciptakan Tuhan, maka agama datang dengan segala pengaruh sesuai versinya masing-masing dan mengeklaim bahwa agamanya lah yang paling benar dan datang dari Tuhan. Pada akhirnya, beberapa kelompok agama, bahkan yang tidak beragama pun sama-sama terjun ke dalam dualisme, yaitu berbuat baik dan berbuat buruk, atau berbuat benar dan berbuat salah. Maka timbullah perbedaan pandangan dan keributan, di mana semua umat yang beragama mengeklaim bahwa agamanya lah yang paling benar dan asli dari Tuhan loh. Layaknya ulat-ulat kecil yang jelek saat ribut untuk memperebutkan menjadi kupu-kupu yang paling cantik. Dengan kenyataan di TKP seperti itu, saya berkesimpulan lagi bahwa untuk bisa benar-benar berbuat baik terhadap sesama makhluk hidup dengan cinta kasih sayang secara total, universal, tanpa ego pamrih arogan, maka harus melupakan Tuhan, seperti orang-orang ateisme atau ateis. Mengapa demikian? Cobalah bercermin pada seorang siswa yang mengerjakan pekerjaan rumah dari gurunya. Bukan karena benar-benar berniat untuk mengerjakannya, akan tetapi karena dia takut dengan hukuman dari gurunya. Siswa jenis ini adalah siswa yang munafik. Seiring pertumbuhannya, bisa saja dia tergolong kaum-kaum hipokrit. Seseorang yang munafik yang mulai dari dalam ruangan kelasnya, siswa jenis ini tidak ribut di dalam kelas, juga bukan karena dia menghargai teman-temannya yang sedang belajar, tetapi karena dia takut dihukum oleh gurunya. Demikian pun kita, orang-orang yang beragama, dimulai dari cara kita berdoa dan saling mendoakan, juga dalam hal berbuat baik, bukan karena kita benar-benar total berbuat baik, akan tetapi karena kita takut akan hukuman Tuhan dan mengimpikan pahala-pahala. Menjadi ateisme atau ateis tidak hanya soal tidak percaya Tuhan, akan tetapi yang mengerti, memahami, mengetahui, dan mempraktekkan kebaikan serta cinta kasih sayang tanpa judul agama apapun,
tanpa melalui agama manapun. Serta mengerti, paham, tahu, dan bisa menghargai perbedaan tanpa melalui ayat-ayat kitab suci. Dan setelah saya buktikan menjadi ateisme, lalu saya praktekkan di berbagai TKP, ternyata sejatinya tanpa diniati saya sedang mengamalkan puncak ajaran dari semua agama-agama yang absolut, tanpa takut Tuhan dan embel-embel pahala untuk masuk surga atau menghindari neraka. Orang-orang beragama berusaha berbuat baik sebagai cara untuk menghindari neraka dan berhayal masuk surga. Sedangkan orang-orang yang tidak beragama berbuat baik tanpa tahu Tuhan serta neraka dan surga. Sampai di sini saya mendapat kesimpulan bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, bisa tidak bisa, kita harus membunuh Tuhan. Membunuh Tuhan, ya, membunuh Tuhan. Kafir. Jangan berisik. Tuhan buatan manusia atau Tuhan ciptaan manusia yang bergambar sesuai dengan yang dimaui dan disukai manusia, itu yang harus kita bunuh melalui cara hidup manusia-manusia yang menciptakan Tuhan itu sendiri, bukan Tuhan yang sebenar-benarnya benar. Lalu bagaimana cara membunuh Tuhan buatan manusia atau Tuhan ciptaan manusia yang bergambar sesuai dengan yang dimaui dan disukai oleh manusia itu? Ini adalah sebuah teknik sederhana, namun seakan-akan rumit jikalau kita belum terbiasa bahwasanya membunuh Tuhan sama dengan menghilangkan Tuhan dalam kehidupan dan angan-angan pikiran kita sendiri. Tidak ada cara dan teknik yang lain selain menjadi Tuhan, seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya di video ini. Sebelum video ini, coba simak video yang berjudul Cara Praktek Menjadi Tuhan. Dan tenang, Pak Web, bagaimana cara menjadi Tuhan tapi tanpa harus mematikan ajaran-ajaran moral di dalam agama? Loh, katanya mau masuk tapi tidak tahu pintunya. Diajak masuk kok malah minta keluar lagi. Iya toh? Belum capek ya? Untuk sebuah pengetahuan, oke lah. Saya beri contoh penggambaran seperti ini. Si A, ada seseorang yang sedang sakit. Sebut saja namanya si A. Si A sedang sakit. Ia terbaring lemah di sebuah rumah sakit dan membutuhkan 5 kantong darah untuk memenuhi proses penyembuhannya. Lalu salah satu dari anggota keluarga si A mengunggah status di akun media sosial bahwa dia membutuhkan 5 kantong darah dari golongan darah B yang sesuai golongan darah si A yang sedang sakit. Sontak teman-temannya di media sosial itu bersedia menyumbangkan darahnya. Setelah si A sembuh, keluarganya yang tadi mengunggah status lagi yang berisi ucapan terima kasih kepada para pendonor darah. Dari nama-nama pendonor yang disebutnya ada umat Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, kepercayaan, kejawen, dan lain-lain sebagainya.
sebelum mereka mendonorkan darah mereka masing-masing, mereka lupa bertanya apa agama dari pasien itu. Tetapi tujuan mereka adalah menyembuhkan pasien tersebut. Bahkan mereka lupa bahwa walaupun berbeda keyakinan, berbeda kepercayaan, tetapi mereka memiliki golongan darah yang sama. Setelah pasien itu sembuh, baru mereka diam-diam mencari tahu bahwa pasien itu adalah seorang ateisme atau ateis, orang yang tidak percaya adanya Tuhan atau dewa-dewi. Sampai di titik ini, tanpa sadar mereka telah membunuh Tuhan ciptaan mereka sendiri tanpa mematikan ajaran-ajaran agamanya. Dan apabila para pendonor darah ini merasa menyesal bahwa mereka telah menyelamatkan nyawa seorang ateisme, maka mereka telah mencapai puncak ajaran Tuhan. Saya ulangi, dan apabila para pendonor ini tidak merasa menyesal bahwa mereka telah menyelamatkan nyawa seorang ateisme, orang yang tidak percaya Tuhan, maka mereka telah mencapai puncak ajaran Tuhan yang mereka anut melalui agama, yaitu tentang kebaikan dan cinta kasih sayang absolut. Namun apabila satu atau dua di antara mereka yang menyesal dan merasa najis karena telah menyumbangkan darah kepada seorang ateisme itu, sebenarnya dia sedang mempermalukan Tuhan di dalam agamanya sendiri di hadapan beberapa agama yang lain di sekitarnya. Maka apabila Anda panjenengan benar-benar seorang yang beragama, pergilah ke tempat ibadah agama panjenengan karena iman, bukan karena ingin dilihat orang dan takut akan Tuhan, melainkan menjadikannya sebagai tanggung jawab sebagaimana panjenengan seorang penganut ajaran agama. Demikian halnya jika berbuat baik, bukan karena ingin dipuji atau mendambakan surga dan takut neraka, juga karena takut akan Tuhan, melainkan cara untuk menunjukkan tanggung jawab panjenengan sebagai seorang makhluk sosial yang mencintai, mengasihi, dan menyayangi sesama, serta menghargai perbedaan. Sebagaimana seorang ateisme atau ateis yang tidak memiliki agama dan tidak mempercayai adanya Tuhan atau dewa-dewi, tetapi berbuat baik tanpa melihat agama orang-orang di sekitarnya. Agama hadir bukan untuk mengoreksi iman orang lain, tetapi untuk mengoreksi diri sendiri. Agama ada untuk menemukan persatuan yang solider di antara perbedaan. Agama ada untuk menemukan persatuan yang solider di antara perbedaan. Sebab karena kita semua memang tidak sama, akan tetapi dalam kesadaran cinta kasih sayang universal atau kesadaran murni, kita tidak berbeda. Para kadang kinasiku sekalian, panjenengan ngerti tidak? Paham tidak? Tahu tidak? Arti maksud dari istilah kata pergumulan atau pergulatan. Pergumulan atau pergulatan adalah istilah kata dari bagian seni bela diri atau olah kanuragan, dan terdiri dari berbagai teknik untuk menangani lawan saat dipeluk atau dalam cengkeraman atau dalam genggaman.
Teknik-teknik ini termasuk berbagai gerakan untuk mendapatkan posisi menguntungkan, berbagai tindihan, kuncian sendi yang bisa menjatuhkan, bahkan bisa mematikan. Namun pergumulan atau pergulatan yang saya maksud di sini bukanlah pergumulan atau pergulatan dengan seorang musuh di PKP atau seorang lawan di atas pentas seni.